Selamat datang di Cerita Kawan Podcast. Hari ini saya bersama Sam Robi, Halo. atau yang biasa dipanggil Tarbun. Tambahan mana Mas? Apa, Sam? Tadi teka arek grup rohani. Grup rohani jasi. Iki anyar mana grup rohani. Tadi ono grup rohani jeneng kewan. Sangat panggilan sekali ya. Iya, Kewan ya. friendly. Mas Robi ini aku kenal mulai kapan ya? 2021 akhir deh. Enggak, 2022. Ya, samunan lah. 2022. Soalnya aku eling kene kenal iku aku baru potong gimbal iku. Ya, Yo. gondol. Tak kira sok Pas aku arek kira kawereng tuan. Aku kan gimbal iku soalnya eling banget mulai pertama kali nyoba gimbal rambutku dhewe sak durunge akhirnya tak gimbal iku 2021 Natal. Akhir 2021 bareng ngono akhirnya kate tahun baru persis mari Natal iku kacik pirang dino kira tak gimbal rambutku. Nek dulu berarti gimbalan. Sampai aku pertengahan tahun lah. Sampai pertengahan tahun 2022. Oh, Barengun iya sampai pertengahan tahun, sampai Juni aku eling. Oh iya, Juni. Barengun aku potong. Terus ternyata dihubungi Mas Arif. Jadi modelnya kayak potong rambut itu membawa berkah. Kayak buang sial gitu. Jadi ngomong-ngomong masalah gimbal. Iki Mas Robi, saya pernah mendengar kabar burung. Katanya musisi reggae dulu Mas. Ya kayak konco-koncoku lek sing eling jenenge band Soul of Sun. Iku Soul of Sun. Soul iku apa? Soul. Ya. Soul of Sun. Soul of Sun berarti jiwanya matahari. Oh, tak pikir sun iki sun anak lagi-lagi. Matahari. Oh, matahari. Berjiwa matahari, selalu bersinar tapi aku redup sendiri. Jadi itu korelasi antara rambut gimbal saya dan reggae-nya Mas Robi. Aslinya gak ada hubungan. Kalau hubungannya sih, aku kan udah tahu gimbal, tapi mek dulu. Oke. Kalau bulanan lah. Kenal dari 2022 dipertemukan oleh senior. Terima kasih Mas Arif telah mempertemukan saya dan Mas Robi. Iya. Jadi kita tergabung dalam satu project sebuah tim produksi ya, untuk memproduksi sebuah tayangan sepak bola di platform video.com dan aku diajak waktu itu sebagai seorang campers dan Mas Robi lebih dulu di tim itu. Aku sebagai FD kadang menjadi apa? Itu namanya? Apa? PA juga, produser asisten. Sebelum lebih jauh kita ngobrol, aku pengen tanya kan tim ini, tim yang kita jalani bersama ini kan sudah jalan sebelum aku bergabung kan. Benar. Pas itu startnya dari mana? Startnya aku. Samen masuk di tim ini kan jauh lebih awal, jauh dari aku lah. Itu startnya ya apa? Sebenarnya aku nggak ada. Untuk basic ke broadcast pun nggak ada sebenarnya. Sekolahku pun juga otomotif, nggak ada bekal dari broadcast. Terus aku tuh masuk dalam agensi travel dan yang ownernya itu pernah kerja di net, jadi aku menimba ilmu di sana. Jadi mau nggak mau aku harus ngikutin flow-nya dia, yaitu kayak berawal dari runner, terus jadi fotografer, terus akhirnya pernah dibawa beberapa project untuk jadi PA. Jadi waktu pertama kali disounding untuk pegang pertama kali itu Liga 3, itu sistemnya bubble, jadi menarik iki. Berarti ternyata itu ada beberapa part yang di situ di olahraga pun harus ada protestingnya juga. Jadi aku mempelajari itu otodidak sebenarnya. Gitu, seperti itu.
Yo otodidak dan yo bantuan teman-teman satu tim aja. Maksudnya belajarnya bukan dari textbook atau apa yo langsung praktek di lapangan. Kondisi ini ya seperti itu, ya apa cara memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Berarti pelajari semua langsung di lapangan ya. Ya, benar. Oke, itu berarti tahun biro? Tahun 2000, untuk Liga 3 2021 pertengahan. Berarti ya setahun sebelum ya? Iya, setahun sebelum aku bergabung ya? Iya, benar. Itu di Liga 3 dan aku juga sudah mendengar cerita dari teman-teman tim kita. Iku dhisik sampai bahkan waktu itu karena sistemnya bubble, karena dan kondisinya pandemi ya waktu itu ya. Pandemi. Itu di Sidoarjo apa di pokoknya daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik ya. Iya. Itu bahkan sampai nggak pulang sampai sebulan. Apa kalau nggak pulang sing bener-bener sing koyok ngontrak itu loh. Oh, 1 minggu. Oh, 1 mingguan. 1 mingguan sampai nggak pulang. Dan itu full pertandingan, full capek. Full capek akhirnya kena COVID semua. Ya, tapi tolol. Kelihatan paling tolol itu. Tapi itu jadi modal sampai akhirnya di 2022 akhirnya dipercaya untuk handle Liga 1 langsung ke Liga 1. Jadi Mas Robi masuk waktu itu masih handle Liga 3. Ya, ketika aku diajak masuk langsung loncat Liga 1. Istilahnya aku oleh privilege langsung masuk di Liga 1. Ya sebenarnya sama juga kan udah ada basic broadcastnya. Ya nggak sing terlalu broadcast banget sih, tapi sudah belajar juga belajar masalah broadcast. Kayak teman-teman mungkin udah pernah dengar ceritaku bagaimana aku belajar tentang broadcasting dan mimpi-mimpiku tentang dunia broadcasting mulai aku kecil sampai akhirnya keturutan. Bahkan ini adalah ajaan Mas Arif ini adalah wujud dari mimpi masa kecilku, karena zamanku kecil aku kayak tertanam suatu saat aku pengen spesifik nyuting bal-balan. Kenapa? Nyuting sepak bola. Jadi zamanku aku cilik, aku SD sering diajak nonton Arema sampai EBS di Stadion Gajayana. Zaman itu Arema sedang berlaga di Liga Bank Mandiri. Liga Bank Mandiri itu Arema adalah salah satu tim tim unggulan yang sering dijadikan tim besar untuk selalu tampil di TV. Dan RCTI waktu itu yang menyiarkan live kondisinya waktu itu live-nya langsung di stadion. Jadi pembawa acara terus komentator itu semua ada di stadion KB. Jadi vibe-nya bisa terdengar semua. Gara-gara itu, karena seringnya aku nonton Arema di stadion dengan aku duduknya di VIP persis sebelah tempatnya komentator, melihat aktivitas syuting live itu yang membuat aku kayak akhirnya tertanam dan tertarik untuk pingin suatu saat nanti kalau aku sudah dewasa, aku sudah besar, pingin nyuting sepak bola. Dan itu terwujud mungkin setelah 20 tahunan lebih lah, 20-25 tahunan lebih akhirnya terwujud. Dan itu di alam bawah sadar, maksudnya bukan hal sing memang tak kejar banget, bukan mimpi yang tak kejar. Kayak dengan sendiri. Lek arek cilik-cilik kan ditakoki cita-citamu apa? Polisi, cita-citamu apa? Pilot, astronot ngono. Nah, itu jadi seorang kameramen itu bukan hal yang tertanam sejak kecil yang langsung nyata tak ucapkan, tapi modelnya kayak tertanam di pikiranku dulu. Suatu saat aku pengen iso nyuting sepak bola, spesifik sepak bola, dan akhirnya terwujud. Bahkan awal tahun iki kan, awal tahun 2025 ya, sing kita akhirnya dapat 2024 akhir. Arema. Ya 2024 akhir. 2024 akhir ya. Akhirnya nonton nyuting spesifik juga Arema langsung di Blitar. Memang bukan di Malang, tapi akhirnya terwujud gitu loh. Mimpiku nyuting Arema tanding itu terwujud gitu loh. Dan ikulah
proses yang tak alami juga selanjutnya. Karena kita kenal dari situ, akhirnya di luar itu juga kita sering ngopi, Ya, sering menjadi ngobrol-ngobrol. semakin akrab dan semakin menjadi apa ya lek ngarannya? Akhirnya mengerti satu sama lain. Lah irisane lagi adalah aku dan Mas Robi ini sama-sama suka ngopi, suka nongkrong. Nah, untuk teman-teman mungkin dari tadi iki nggone ndi kan kurang ke-spill mungkin dari awal. Ini adalah spot apa? Tolong dijelaskan Mas Ini Robi. adalah sebenarnya taman yang dibangun oleh pemerintah kota. Lek tulisan ini kono mau taman bibit, taman apa? Taman hijau. Ya, taman hijau, kota hijau. Ini sebuah taman yang ada di daerah Tonggol Wolong dan spesifiknya itu ada di Jalan Angklung. Kalau mau ke sini itu ada bendungan, ada apa, ada semuanya. Jadi di ini balik kamera ini ada bendungan. Terus ada jogging tracknya juga. Dan sekalian kalau ini kan barusan selesai di renov. Iya direnovasi lagi. Lah. Aku masih belum izin juga sih untuk berjual. Kalau dulu masih bangunan biasa itu aku dulu sering jualan kopi di sini. Jualan kopi ini ya. Ini berarti baru ini kondisi ini jalan ini. Kondisi jalannya lama, udah setahun kemarin. Yang hijau-hijau Mas, yang apa namanya? Suket-suketan ini. Terus apa mana nganyar-anyar. Ya itulah. Banyak yang baru. Iya. Jadi Mas Robi juga punya usaha. Ya. Itu usaha bersama apa? Usaha bersama teman. Ya. Usaha bersama teman jualan kopi. Dan sama aku dhisik kan ya pernah jualan kopi juga. Oh iya. Podo. Dan hobinya sama. Maksudnya jualan kopi juga karena awalnya suka nongkrong, suka nongkrong, akhirnya ya daripada nongkrong ngetokno duit nongkrong di tempat orang. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Ya mungkin berawal dari circle kita dulu aja. Iya Mas, ngomong-ngomong tentang kopi ini wis di kono. Nah, ini setupnya. Jadi yang pertama dulu Mas Robi ini setupnya pakai mobil. Jadi pernah pakai mobil setupnya. Jadi kalau sore di sebelah sana ya. Jadi sebelah kanan kami ini dulu spotnya di situ. Terima kasih. Ngeri. Dulu di situ. Terus akhirnya sekarang mau di rebranding lagi. Mau rebranding pakai Vespa karena biar lebih mobile. Nah, ini ngomong-ngomong masalah Vespa ini kan aku tidak tahu nih asal usulnya kedekatan Mas Robi dengan Vespa. Iku ya pokok moro-moro Vespa itu hobi main motor, hobi bengkel, apa berawal dari apa? Kok enggak sih kalau Vespa mungkin karena tak minum ya? Iya silakan. Terima kasih. Kalau Vespa mungkin dari teman-teman aja suka Vespa. Dan kebetulan kan dari dulu sebelum masih sekolah pun juga pernah naik Vespa. Apa sekolahnya otomotif? Oh, sekolah juga otomotif ya? Oh iya sih. Cuma aku sendiri nggak terlalu into ke Vespanya, tapi ya mau gimana lagi, teman-teman juga anak-anak Vespa. Setidaknya ada yang dibuat apa ya namanya, kumpul lah gitu aja. Vespa pinjem orang itu Vespaku sendiri. Ajang untuk apa ya? Menjalin hubungan baik dengan teman-teman. Ya cuma kumpul-kumpul hobi aja. Lah, hobi sama Vespa. Hobi kumpul sih lah aku. Hobi kumpul ya, lebih nang kumpul ya. Ya, kalau Vespa hanya sebagai media. Iya. Ya. Semenjak pandemi iki kan obrolan tongkrongan ayo. Maksudnya tidak usah terpaku pada sebuah tema. Mungkin kemarin teman-teman yang nonton sebelumnya Cerita Kawan podcast ini
Sebelum-sebelumnya kan aku lebih spesifik ngobrol sama temen. Kecuali sama Mas Bobby Darwin. Kalau sama Mas Bobby Darwin yang episode minggu lalu itu benar-benar spesifik bahas dunia stand up, karena dulu aku pernah istilahnya tercegur dalam komunitas stand up, dan akhirnya kemarin ketemu Mas Bobby tak bahas dunia stand up lagi. Ambek Mas Robi mungkin aku tidak akan membahas hal-hal yang terlalu spesifik. Maksudnya opo, jangan obrolan tongkrongan aja ya. Karena ya semenjak pandemi, terutama semenjak pandemi itu kan kebudayaan nongkrong, budaya nongkrong itu kan jadi sebuah kebutuhan gak sih? Iya sih. Karena mungkin sebelum pandemi itu nongkrong itu hal yang biasa, maksudnya kita ngopi, kita cangkruan itu hal yang biasa, bukan hal yang wajib lah. Ya. Tapi ketika setelah pandemi, menghadapi pandemi kan kita terkungkung nggak oleh sebuah cangkang beraktivitas, PPKM, PSBB dan lain-lain, itulah singkatan yang diciptakan oleh pemerintah itu. Ya ujungnya dewe COVID. Nah, ya apa? Itu kan akhirnya nongkrong itu adalah sebuah hal, menurutku nongkrong adalah sebuah hal yang sakral. Maksudnya sakral itu akhirnya menjadi kebutuhan ngono lho. Iya bener. Menjadi kebutuhan. Aku gak iso ternyata gak nongkrong sedino. Gak komunikasi ambek wong iku gak iso ternyata. Nah, menurut Mas Robi sendiri, apa sih dampak positif atau hal yang bisa didapatkan dari sebuah tongkrongan? Karena iki lek aku dewe, ternyata tongkrongan itu akan menyebabkan satu, wawasan kita lebih luas dengan membahas apapun itu. Apapun itu ngobrol itu iso dadi membahas nang ndi dan mungkin obrolan itu dari awal kita nggak ngerti, akhirnya kini tadi ngerti sesuatu yang baru. Iku contoh dari aku. Lek menurut Mas Robi, apa sih hal yang menguntungkan dari sebuah nongkrongan dan kegiatan menongkrong itu apa sih? Lek menurutku nongkrong itu suatu hal yang mungkin buat orang-orang sing introvert mungkin nggak perlu ya, soalnya punya dunia sendiri. Iya sih. Kalau buat aku ya, nongkrong itu membuka koneksi apapun itu, antara pekerjaan, marketingan apa, terus paling elek lah kita punya teman. Ya, nambah teman lah. Nambah teman. Ya. Misalnya kita, waduh rek, kalau kerjaan apa, ya wis meneh melok nyopir. Kita sebagai teman kan ya juga, aduh hari ini pirang minggu gak kerja, ya tak ada supiran jiji, lumayan membuka pintu rezeki untuk sesama lah gitu. Seperti itu menurutku, membuka koneksi pun juga. Kita katakanlah, wah hari ini bisa moto, wih temanku ada yang bisa moto bagus-bagus kayak gini payu. Iya benar. Saling bisa membuka pintu rezeki lah buat kita. Nongkrong tuh jangan dicap jelek kita nongkrong minum betul. Ya ancen ada aja sing gitu. Spesifik ya aku ya. Setiap nongkrong itu pasti minum. Nah, tapi kan ada minum kopi. Iya sih. Enggak gitu dalam artian. Iki minum temenan. Minum. Minum. Setiap nongkrong mesti minum. Entah itu minum apa ya. Kecuali sampai aku enggak ya. Kita enggak pernah. Belum. Belum pernah yang nongkrong sampai akhirnya minumannya dari kopi berganti yang 30% atau 40%, belum pernah. Karena nongkrong sehat, nongkrongnya mini. Nongkrong isu mari kita anak nongkrong isu akhirnya ya gak apa-apa, aku udah disetangi isu. Akhirnya kan merubah kebiasaan, membuat hal yang positif juga gitu loh. Sekali-sekali kopa kan ya enggak setiap masalah. Hari ya kan. Iya sih, aku juga merasakan nongkrong itu membawa dampak enggak apa ya, enggak seperti kebanyakan orang, stereotip orang tua. Betul. Orang-orang kan ngomong kon iku lha nongkrong ae. Katanya tadi opo kon? Pendino ngopi ndek omah tane kalau kopi. Beda. Kopine iku beda. Dan sebenarnya pamitan ngopi pun
gak mesti ngopi. Gak harus ngopi sih, mbok iku nang bengkel Karena ngopi sendiri ku lek gawe arek Malang ya terutama ya. Ngopi ku sebenarnya bukan ngopi nongkrong minum kopi enggak. Ngopi ku hanya sebagai istilah kita untuk nongkrong ngobrol ambek konco, ketemu temen. Ya iku ya balik lagi akhirnya ngopi adalah nongkrong sebenarnya. Walaupun aku sendiri yo, aku ku saiki terutama ya akhir-akhir ini jarang banget sing nongkrong ngomong ngopi ku. Tuku kopi ku jarang. Iya tukune maca. Lemon tea. Iya sih. Lemon tea jarang banget aku pesen kopi lek gak koyo lek gini janjian ngopi pagi koyo ngono. Pagi pasti kopi. Engko biasanya aku kopi, tapi lek koyo ngumpul sama arek-arek sore apa malam pulang kerja apa habis kegiatan aku dari gereja ngono biasanya wis gak ngopi, maksudnya tidak minum kopi. Tidak minum kopi. Pamitannya ngopi tetep. Iya. Ngomong nang ujub sik yo, aku tak ngopi dulu. Pesanku lemon tea padahal. Ambek tuku mie goreng. Iya. Di sebelah. Tidak ya kan kita pamitannya nggak nongkrong. Kalau nongkrong kan mungkin stereotipnya dari kalau Mas Aris punya istri, kalau aku punya pasangan gitu, mungkin nongkrong. Waduh nongkrong kemana ya? Pasti anggapannya itu koyo sesuatu hal yang nggak apa ya, nggak pasti. Tipone nggak positif gitu. Ambigu tadi. Yo itu ngopi adalah jawaban paling tepat. Oh ngopi ya wis berarti like ngopi ku biasanya ya nang warung kopi, nang kedai kopi kayak nang wis pokoknya nang kopi-kopian ngono iku. Omane saiki lebih aman. Saiki di Malang iki kopiane sak Dayak. Nah, itu aku juga merasakan ketika aku mulai buka warung kopi waktu itu. Dulu buka warung kopi di mana sih? Di Suhat Indah. Suhat Indah itu di ini Borobudur belok kiri Jalan Kembar itu. Nah, SMA 9. Arah SMA 7 lek dari Sabilillah Jalan Rodok Niko iku Burger Shot. Amsterdam, Marine Amsterdam kan jalan kiri ono Jalan Kembar itu. Arah SMA 7. Nah, iku pojokan iku sebelah kanan ada Pucasera. Di Pucasera situ. Nah, ukurannya aku belum pernah kesana sampai tutup. Anjing. Enggak apa-apa. Ya buat dibuka mana ta? Pani. Iki lo akan segera dilaunching lagi. Iya, menunggu izin dari Bapak RW dan Bapak RT. Ya, nanti ketika waktunya datang, untuk kita akan nongkrong lagi. Bikin podcast lagi nanti di sini. Ngomong-ngomong masalah nongkrong mana? Banyak hal positif lagi sebenarnya dari nongkrong, dari ngopi, dari obrolan warung kopi itu sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita dapatkan ya. Contohnya lagi adalah koyo aku pernah mengerjakan sebuah proyek yang menurutku lumayan gede. Berawal dari nongkrong dan itu sebenarnya aku nongkrong itu bukan sama orang yang proyekan ini, enggak. Aku nongkrong ngopi ambek temenku yang lain, lagi ngopi terus ketemu ambek temenku yang akhirnya ngajak aku proyekan ini. Sampai kayak gitu hasilnya dari ngopi dulu. Jadi jangan pernah anggap ngopi itu menjadi hal yang negatif karena ya balik mana sebenarnya ke mindset kita sih. Ke mindset kita ya apa carane kita itu nongkrong itu kudu sekedar apa ya wasting time buat waktu ngomong-ngomong nggak perlu padahal banyak hal yang bisa dikerjakan ketika kita ngobrol. Banyak insight lah. Omongan ya mungkin awalnya sih kayak omong kosong ya. Omongan-omongan kini kayak omong kosong aja, tapi kita nggak ngerti ternyata dari omongan-omongan ini akan membuahkan sesuatu. Apa meneh memang kita ancane niat lebih positif ngono lho. Mikirnya lebih positif, mencari hal yang positif itu akan jauh lebih bagus ngono lho. Mas tak perkenalkan ono temanku sing namanya Kewan datang. Weh.
Kelakuanmu lawan. Jadi ini ada teman satu Vespaan bersama Mas Robi datang. Ya, jadi itu nongkrong itu bukan hal yang negatif menurutku dan menurutnya Mas Robi, karena banyak hal yang kita bisa dapatkan dari nongkrong, hal positif terutama. Ya contoh masalah pekerjaan, kayak iku mau yang diomongkan Mas Robi, bisa jadi nongkrong terus bareng nu konco niling, loh koncoku iki kok kayak seminggu gak tahu ketok metu kerja kayak kerjaan ya kan. Benar Apalagi kayak aku ambek Mas Robi ini adalah orang-orang sing sering freelance lah. Freelancing bukan menggantungkan kehidupan di gunung sih, tapi akan bisa mendapatkan pemasukan tambahan ketika kita freelance ngono iku lho. Kita free, terutama kita free. Wah, iki free, woi dicapai. Terus iki ono irisan ini terakhir Mas Robi dari obrolan. Soalnya kayak tambah gelap, nanti gambarnya semakin gak kelihatan. Aku gak iso preview iki. Iki irisan terakhir iki. Mas Robi dan saya ini punya satu irisan lagi yang ada kesamaan. Itu tentang Bromo. Mas Robi ini adalah salah satu sering freelance juga promoan sebagai tour guide dan fotografer. Sedangkan saya sendiri bukan saya yang ke Bromo tapi mertua saya. Mertua saya itu adalah salah satu driver Jeep Bromo yang kerjaannya tiap hari itu hidupnya dari Bromoan. Dari Gunung Bromo. Ada wisata Gunung Bromo. Nah, ini irisan terakhir. Wis nemu ladangnya. Terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tolong diambil positifnya aja. Omongan buruk-buruknya Mas Robi dilupakan aja. Gak apa-apa. Iki kayak aku bakal ngedit nyensor. Gak usah disensor. Tolong. Sensor iki penontonku, iki penonton Holy apa ini? Sorry. Mau mengikuti konklav paus di 2025. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.